bermanfaat untuk bisa di depan ini. Saya hanya sebagai seorang psikolog, seorang dosen. Jadi tadi pas sholat terus dideketi sama guru saya, ya Mas Nur berbagi dong sedikit katanya. Saya kalau tahu berbagi saya jangan pakai kaos sih begitu. Karena saya baru datang terus, oh ya nggak apa-apa pokoknya sebentar aja. Tapi secara prinsip semua pasti ada ketetapan dan kehendak Allah. Dan kita yakini bahwa ketetapan dan kehendak Allah itu pasti yang terbaik karena maghfirah dalam bulan kita dan juga menjadi kunci bahwa kita bisa sama-sama untuk meluruskan, dan kita yakini di seluruh masjid ini juga didatangi malaikat untuk mengaminkan rencana baik kita. Amin. Tidak lupa terus bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, ikutnya, dan insya Allah ya kita dengan senyum mendapatkan seluruh syafaatnya semuanya. Amin. Iya, sebetulnya bahasanya bukan bahasa hati karena saya hanya sering kalau berbagi, saya mau cerita saja. Jadi monggo, pas di tahun ini ke 30 tahun dari doa Ustadz, sahabat-sahabat semua di sini, pas 30 tahun saya menjadi seorang psikolog dan seorang filsafat. Dan insya Allah saya bukan untuk hanya berbagi, mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya juga boleh. Tapi secara prinsip bahwa pada dasarnya saya lebih banyak berkecimpung untuk lebih ke beberapa hal kegiatan. Ada 3 sebetulnya. Satu, saya sebagai seorang coach, seorang coaching, lebih ke coaching bisnis dan bagaimana cara berbisnis dengan Allah. Terus yang kedua, coaching lebih ke bisnis proses supaya sadar benar ya bahwa ternyata yang membuat kita ini kena fraud atau kena kesalahan itu memang karena kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi memang banyak hal di perusahaan-perusahaan BUMN, 97 BUMN yang insya Allah saya bergerak lebih banyak sebagai konsultan di sana. Nah itu juga sama ternyata kalau boleh jujur, yang tidak mudah itu dengan meluruskan ya bagaimana kepentingan kita harus sama persis dengan kepentingan Allah. Dan tentunya ternyata yang tidak mudah yang kedua juga bukan hanya semua sebagai seorang muslim, tapi juga bagaimana menghantarkan, karena pada saat kita memberikan training maupun motivasi sedikit yang menjadi menarik bahwa kesadaran ternyata memang kesejukan kita sebagai seorang muslim itu bukan ditandai oleh hanya sekedar sebuah suara ya, tapi juga ditandai oleh bagaimana behavior atau perilaku kita yang baik. Nah, moga-moga kita termasuk orang-orang yang terus tetap lurus sesuai dengan kualitas akhlak dan adab kita semuanya. Amin. Nah, dan yang tidak kalah penting satu lagi yang mungkin insya Allah bisa sama-sama saya lebih banyak menspesialkan. Mungkin jadi kalau ada sahabat-sahabat Mas Nur, saya lebih banyak dipanggil Mas Nur, itu lihat di YouTube atau lihat di IG, karena memang saya lebih ke arah menjelaskan tentang intuisi manajemen. Nah mungkin sahabat-sahabat kalau bertanya apa sih bedanya intuisi, insting, feeling. Nah, firasat ternyata kalau bahasa filsafat dan psikologi, dan kita juga sadar benar ternyata berbeda. Kita ini kebanyakan masih lebih banyak menggunakan feeling. Terus kedua baru insting, yang ketiga memuat firasat kita. Nah, kalau intuisi apa ya? Intuisi itu ternyata keseimbangan antara hati, pikiran, dan perilaku, atau keseimbangan 3 H, heart, head, dan hand. Kualitas hati kita, kualitas pikiran kita, dan kualitas yang ada di dalam tangan atau perilaku kita. Jujur ya, kadang-kadang kita ini masih belum seimbang benar. Panglimanya masih lebih banyak digunakan di pikiran kita. Padahal kita sadar benar bahwa panglima kita harusnya hati kita. Nah, bagaimana membedakannya? Salah satunya adalah sering tanpa disadari mengambil urusannya Allah dengan yang sering disebut kalau bahasa psikologinya overthinking. Jadi tanpa disadari kita ini kalau nggak hati-hati bisa syirik dan musyrik, yaitu mengambil hak prerogatifnya Allah untuk menjudgment, menilai orang lain. Nah itu salah satu tanda bahwa oh benar ya bahwa yang ada di otak kita ini sudah menjadi Tuhannya. Jadi kita sudah belum tahu orangnya, tapi sudah aduh ini kayaknya orangnya begini, ini galak nih ya, ini sebentar lagi pasti nggak baik, astagfirullahaladzim. Nah hal itu yang kalau di dalam intuisi tidak akan muncul. Tapi kalau tanda-tanda intuisi yang kedua biasanya untuk apa sih? Kalau dalam bahasa umumnya adalah sering mengatakan kebetulan.
Ya, tadi baru saja pas saya masuk, saya mau sholat 2 rakaat ya. Beliau mengatakan, Mas Nur baru aja tadi disinggung-singgung Mas Nur katanya biar datang. Ya, itu kalau dalam bahasa orang lain nggak tahu ilmunya sering mengatakan kebetulan, padahal jelasnya di Al-Quran, di hadis nggak ada ayat kebetulan. Semua pasti desain Allah. Sekecil pun daun jatuh pasti ada kepentingan Allah, dan kepentingan Allah pasti yang terbaik. Jadi intinya kok pas datang, nah itu sama tadi juga begitu ketemu langsung, ayo tolong master, ya tolong apa, berbagi. Aduh saya nggak bisa berbagi apa-apa, apalagi Masya Allah ya, saya belum ada panjang-panjang saya belum menggunakan pakaian yang baik, jadi saya tadi langsung datang sholat. Tapi saya teruskan lagi, nah itu tadi kalau sering disebut orang kebetulan itu sebetulnya adalah keputusan intuisi. Setiap kita sebut terus-menerus dan niatnya baik dan koneksitas kita dengan Allah bagus, itu apapun keinginan kita Allah akan mudahkan. Jadi intinya adalah kalau di dalam training kami itu sampai diajarkan bahwa yang disebut intuisi itu asal semua yang dikerjakan maunya dan kehendaknya Allah itu dengan senang hati, itu dengan sendirinya sunatullah hadir pada diri kita. Dan kalau itu terus dijaga, tetap meluruskan hati kita dengan kualitas maksiat terus, kita tobat, mohon ampun terus, dan kualitas-kualitas terjaga. Kalau dalam bahasa kerennya, mohon maaf nih, di alat kami namanya galvanic skin resistor. Jadi ternyata di otak kita ini koneksitas dengan hati, kalau pakai alat namanya galvanic skin resistor itu membuat sebuah frekuensi yang ada di otak. Jadi pada saat kita diam, kalau niat baik itu frekuensinya gelombang alfa 8-13 Hz. Tapi kalau niat buruk itu nggak nyampe ke orang lain. Kalau baik itu mau apapun asal baik itu pasti nyampe. Nah yang menjadi pertanyaannya, kita ini tadi masih lebih panglimanya di otak kita. Jadi kita masih lebih banyak punya sesuatu hal yang tanda kutip tadi jadi lebih mudah buruk, mohon maaf. Jadi akhirnya frekuensi yang ada di dalam otak kita ini tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam kualitas hati kita. Nah, makanya tadi kembali soal intuisi tadi, izin kalau diperbolehkan, semua punya intuisi, tapi kadang-kadang kenapa yang nggak sensitif? Salah satunya tadi, godaan yang pertama adalah terlalu memperkuat kualitas yang ada di pikiran dan otak kita. Kecerdasan seseorang itu bukan ditandai oleh pada saat kita bisa menjawab sesuatu, bukan ditandai untuk menyelesaikan problemnya, tapi ditandai bagaimana kita mengingat bagaimana proses jernih menuju proses kematian kita. Artinya bagaimana kita bisa berkemas dalam setiap apapun langkah dari kehidupan kita. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan itu menjadi sebuah bagian, apakah itu benar menjadi sebuah pembenahan yang ada dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah. Jadi satu hal yang cukup menarik bahwa kesibukan yang paling mulia yaitu sibuk memperbaiki diri daripada sibuk memperbaiki orang lain. Jadi begitu kita mengurangi kualitas-kualitas untuk judgment ke orang, ternyata kualitas nikmat spiritual kita dan intuisi kita tadi jadi semakin tajam. Makanya tadi gelombangnya bisa nyampe. Dari makanya dia nanya, Mas Sur kok bisa tepat ya? Atau kalau lihat beberapa saya di YouTube atau di TV, padahal saya baru ngomong kok seolah-olah kayak membaca pikiran, padahal bukan membaca pikiran, karena sama-sama punya niat yang baik pasti akan ditemukan orang yang baik. Orang zina pasti ketemu zina, orang baik pasti ketemu baik. Artinya kata baik di sini bukan terus saya baik atau bapak ibu juga baik, bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana niat nawa itu yang menjadi sesuatu hal yang positif. Nah, intuisi lagi dipakai untuk mengambil setiap keputusan. Tadi ada yang ditanya, Mas Dur gimana ya mempertajam intuisi kita biar bagus? Salah satunya tidak boleh menghindar setiap ujian di depan kita. Kedewasaan iman kita dalam konteks intuisi kita ini ternyata ditandai oleh kita jangan sering-sering mengatakan sudahlah aku nggak mampu, padahal yang diinginkan Allah itu mau saja, yang mampukan Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ke depan banyak hal yang kita ini memang nggak bisa kita berpikir yang kuat, karena tujuan kita ini tidak boleh ke situ. Tujuan kita ini justru mempersiapkan kemauan kita. Apapun asal itu kebaikan, cepat laksanakan. Jadi kembali lagi, tadi kalau ditanya gimana caranya supaya tidak menghindari semua ujian kita, suka dan duka kalau kita membiasakan di poin kedua tidak dipisahkan. Saat kita bahagia, saat kita susah itu hanya persepsi manusia. Padahal kata Allah semua yang datang tempat orang yang beriman pasti baik.
Jadi kalau kita sedih karena kita nggak benar, bagaimana kita merangkai sebuah hati kita saja atau belum terbiasa, bagaimana kemauan dan kehendak Allah itu pasti baik. Nah, ini yang membuat kita jadi semakin dewasa dan mempertajam kualitas intuisi kita. Dan yang terakhir, nanti kalau mau ada yang tanya monggo, yang tidak mudah adalah ternyata yang membiasakan kita kadang-kadang sering lupa itu 3 yang menjadi syarat terhadap melatih kualitas intuisi kita. 1, membiasakan menjaga kebahagiaan atau tersenyum. Sahabat-sahabat jamaah di sini, insya Allah moga-moga masih bisa menjaga senyum di sini. Murah senyum semuanya. Sadar benar ya bahwa senyum kita ini bukan hanya sekedar menarik bibir setengah senti ke kanan ke kiri, tetapi terbagi 3. Pertama, bagaimana senyum fisik kita, karena ternyata dalam penelitian saya belajar juga tentang medis, saya sebagai seorang psikolog dan filsafat, bahwa senyum itu walaupun terpaksa itu sudah 27 otot langsung kendor dan 2 hormon langsung seimbang. Hormon endorfin adalah hormon kenikmatan, dan yang kedua hormon adrenalin adalah hormon yang membuat kita jadi tidak terburu-buru, jadi tidak membuat otak kita ini tadi overthinking atau tidak berlebihan memberikan sebuah prasangka pada sekitar kita. Jadi senyum pertama fisik, itu kedua adalah senyum hati kita sadar benar, keikhlasan kita karena Allah senyumnya, dan yang ketiga adalah senyum perilaku. Ini yang biasanya kadang-kadang kita sering lupa, dicontohkan oleh Rasul bahwa dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, saya belum ta'aruf benar ya, saya belum tafakum benar, saya belum kenal benar, saya belum paham siapa dia. Tapi kenapa ya? Lihat sosoknya sudah membuat bahagia. Dan untuk itu, yuk, kalau kita ini kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan harum, bukan karena kita siapa, tapi karena kita ingin menghormati dan menghargai orang lain. Jadi poin tersenyum ini, moga-moga saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya, ayo kita jaga benar. Karena Ramadan dan Mafiroh ini moga-moga bukan hanya sekedar ya ampunan yang datang, tapi juga menolkan sebuah perilaku-perilaku yang negatif untuk menjadi yang lebih positif. Amin. Nah, yang kedua, supaya kita sama-sama bisa menghantarkan ya kembali lagi tentang intuisi kita, bagaimana menjaga tentang bukan hanya sekedar berpikir baik, bersangka baik, tapi yang tidak kalah penting bagaimana kita ini ternyata banyak orang bertanya gini, Mas Nur, gimana sih bisa bersangka baik terus menerus? Bersangka baik itu bukan datang tapi diciptakan, di-create. Sama seperti kita hubungan kita dengan Allah, Allah udah pasti dekat, Allah terus. Tapi kita yang tidak menciptakan bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Oleh karena itu pada saat kita bertemu siapapun, ya kalau bisa overthinkingnya itu diganti dengan oh ini pasti yang akan doain Mas Nur, oh ini pasti akan ngasih rezeki Mas Nur. Artinya nggak rugi kok kita ini memberikan sebuah prasangka itu dibungkus, dan itu akan mempengaruhi kualitas diri kita. Dalam sebuah filosofi begini, kenapa ya orang itu, kemarin baru saya di Universitas Indonesia itu melakukan sebuah survei bahwa kenapa Gen Z itu mental health-nya terganggu seluruh Indonesia ini hampir 70%. Ternyata penelitiannya cuma satu, apa itu? Tidak pandai untuk membungkus segala sesuatu yang di depan kita ini menjadi hal kebaikan buat dirinya. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya tadi, bagaimana kita meng-create, bagaimana kita harus memimpin keadaan, bukan keadaan yang memimpin kita. Karena semua belum tentu selera kita, tapi maunya Allah pasti yang terbaik buat kita. Nah, jadi poin kedua ini prasangka baik dengan kita mengafirmasikan, kalau dalam bahasa ya psikologi afirmasi itu apa? Ya tadi mempersangkakan baik. Jadi sebelum kita berpikir bungkus yang baik, ini pasti ada sesuatu yang baik. Karena kita sudah 3 hal tadi, heart, head, dan hand tadi. Jadi kita nggak boleh sering begini. Kalau saya sering ketemu klien kami yang, mohon maaf karena saya buka juga, selain saya memberikan training, saya buka konsultasi itu tentang keluarga. Kebanyakan keluar ribut suami istri, salah satunya apa? Karena kita masih lebih banyak ngomong kepada istri dan anak, tidak ngomong sama Allah dulu, baru istri dulu. Jadi kalau kita ngomong sama istri, udah pasti banyak kelirunya. Tapi kalau kita ngomong sama Allah, baru ngomong sama istri, Masya Allah, itu ada saja yang membuat kita ini keliru. Kalau nyampe di hatinya istri, kok bisa menjadi sesuatu yang baik dan indah, itu pasti karena Allah. Nah, jadi kembali lagi, jaga pikiran positif ya Mas Nur dan kita semuanya. Ayo keadaan yang kita pimpin. Dan yang terakhir, ini yang penting banget nih,
Saya melakukan satu survei kembali dalam 30 tahun saya menjadi seorang filsafat dan seorang psikolog, ya, filsafat Islam. Ada satu yang cukup menarik itu apa itu? Ternyata hidup kita ini dilarang pikir-pikir terlalu serius. Harus senyum lah. Makanya bahagia. Kata bahagia di sini yaitu kondisi atas jiwa, rasa dan perasaan. Rasa ada di hati, perasaan di pikiran. Jadi kalau ada yang mengatakan aku baper, Mas Nur, baper itu nggak boleh dipercaya karena itu baper itu di otak. Kalau rasa itu di hati. Jadi kalau saya ketemu panjenengan sahabat-sahabat Mas Nur di sini itu kok nikmat bukan karena wajah, bukan karena kehadiran Anda saja, tapi ini pasti ada keberkahan dan rahmat Allah dan itu pasti itu disebut rasa. Hentikan rasionya dulu dalam ibadah. Karena kalau sudah rasa, ya Allah menghitungnya tanpa ada satupun yang bisa kita membalap atau menyaingi hitungannya Allah. Jadi konteks itu harus tidak boleh dengan serius, harus dalam kondisi bahagia atau relax. Indikator relaxnya apa? Satu, tenang. Tenang itu apa? Jangan sering kita jangan sering minta dulu tapi ngasih dulu. Makanya kalau ada nanya sama saya, Mas Nur, biar gimana ya istriku, suamiku tambah sayang. Ya makanya sebutan itu loh, kasih sayang. Jadi kasih dulu pasti akan jadi sayang. Jadi jangan dulu kita minta, tapi kalau sudah kasih, kapan saja kanan kirinya itu akan sayang. Kenapa? Karena itu yang membuat dikasih. Jadi berikan, sedekah dulu, berikan sesuatu yang terbaik. Baru bisa senyum dulu. Baru bisa doain orang lain dulu. Nah, terus baru yang kedua, kondisi jiwa atas rasa tadi tenang. Kedua adalah apa? Tadi damai. Jadi bangun dulu kedamaian dengan cara apa? Ya, kita hidup melengkapi, jangan seperti aja. Kalau ada orang beda terus kita katakan beda aliran, jangan, tapi kita katakan bahwa ini ada sesuatu yang membuat kita belajar. Karena kata Allah, kalau ada yang beda, itu ada ilmu. Kalau ada yang beda, pasti ada sesuatu keberkahan hadir juga buat kita. Nah, itu yang harus kita juga jaga. Damai. Yang ketiga, nah ini yang nggak konflik, kondisi rasa atas perasaan, yaitu ridho pada dirinya sendiri. Apa itu? Jujur pada diri kita. Jujur ya, bahwa kanan kiriku itu membantu kita juga harus mengucapkan terima kasih. Karena ucapan kita terima kasih, kedua mohon maaf dan memberikan maaf itu kalau kita biasakan, itu bukan karena siapa kamu pernah bantu saya, atau bukan karena saya salah, saya berbuat apapun, tapi karena saya mau menjalankan sifat-sifatnya Allah. Artinya kualitas yang ada dalam diri kita, kalau tingkat ketenangan kita dari poin pertama, kedua, damai, ketiga, terus mencari ridho pada dirinya, membiasakan loh, setiap majelis, setiap forum, setiap apapun pertemuannya ditutup dengan permohonan maaf, ditutup dengan memberikan maaf dan terima kasih, karena itu menjadikan sebuah kemuliaan di mata Allah untuk kita sama-sama untuk supaya dinolkan kembali setiap apapun diungkapkannya. Dan yang terakhir, harus puas benar menerima atas ketetapan Allah. Karena sadar benar bahwa hidup, kenapa sering mengatakan kok cepet ya Mas Nur? Satu bukti cepetnya apa? Karena kita nggak bisa mengulang lagi terhadap apapun yang sudah diberikan oleh diri kita dan perilaku kita dengan Allah. Jadi cepet berarti nggak ada satupun yang membuat kita ini terlena. Jernih perjalanan menuju kematian, kecerdasan itu dibuktikan salah satunya tidak ada kecuali yang lain harus berbenah pada diri kita. Itu saja. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, mohon maaf kalau jadi kebanyakan. Ya, katanya Mas Nur sedikit tapi kok jadi banyak ya. Boleh. Oh iya, saya unik. Seandainya ada yang mampu saya bisa jawab. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam. Maaf. Keluarga ini terbuka dan kejujuran itu sangat penting. Tapi pertanyaan saya ini, setiap saya jujur mau kawin lagi jadi masalah. Nah itu bagaimana saya minta kiat itu bagaimana biar smooth itu ya. Untuk perkara itu dulu. Yang lainnya, saya cuma yang satu itu saya belum ketemu. Jujur itu, kalau buka itu menjadi masalah besar itu. Apa yang lain cocok ya? Itu namanya psikolog. Maaf, saya bantu menyampaikan. Saya menyampaikan apa yang ada di pikiran Bapak semua. Mewakili. Jadi saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya persoalan yang tahu. Jadi kejujuran itu bukan hanya bicara apa adanya. Kejujuran bukan apa yang disampaikan itu sama persis dengan rasa kita.
Tapi kejujuran itu mutlak bahwa kita poin pertama adalah selalu melibatkan peranan diri kita kepada Allah. Terkadang yang membuat berat itu karena kita nunggu jawabannya. Yang ditunggu itu jangan jawabannya. Yang ditunggu itu keridhoannya Allah pada saat menggerakkan istri-istri kita. Tuh istri-istri ya. Artinya, ya, proses kejujuran itu kalau melibatkan Allah 2 tahap. Pertama, peranan apa dan manfaat apa kalau kita mau memutuskan untuk menikah lagi. Proposalnya jangan sodorkan ke istri dulu, tapi sodorkan kepada Allah dulu. Karena kalau menyodorkan ke Allah, banyak hal yang kadang-kadang kita ini akan diluruskan dan akan dimampukan pada saat kita ini berusaha untuk menempatkan diri yang tepat. Membedakan hawa nafsu kita dengan keinginan kita terhadap proses untuk menunjukkan. Karena pembuktian kita masih lebih banyak kepada siapapun orang, bukan kembali kepada Allah. Padahal kita ini harus pengen berbisnis atau pembuktiannya langsung pada Allah. Makanya usahakan kalau ada sesuatu yang jauh masukkan aja izinnya kepada Allah dengan memberikan proposal singkat, ringkas, detail, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tipsnya kalau dari bahasa psikologi dan filsafat itu, doa yang paling baik itu bukan hanya sebuah permohonan dan minta, tapi juga bagian dari sebuah proses keyakinan pada diri kita. Bapak-bapak di sini yang bisa menikah lagi itu sebetulnya ada bakat dan ada talentnya masing-masing. Ada orang yang di sini kalau Mas Nur sebagai seorang psikolog, ada yang memang itu hanya ngomongnya saja, tapi kemana-mana, tapi begitu ini nggak berani. Kena lah. Jadi intinya karena orang menikah lagi itu hubungannya sama Allah. Jadi kalau memang berani, ya itu pasti istri nggak akan nolak. Jadi kalau tanda-tanda kita sudah nggak berani ngomong sama istri, itu sebetulnya memang bukan nggak bakat, karena kualitas pada diri kita hubungan sama Allah itu tidak meyakinkan pada diri kita. Mana wajahnya tuh? Jadi kalau sudah meyakinkan, Masya Allah, Allah getarkan istri untuk mengatakan iya. Makanya coba ini, kalau yang sudah pengalaman-pengalaman kayak ya beliau dan apa itu, nggak ada sama sekali itu keraguan. Ngomong pasti tidak ada satupun ini. Kenapa? Karena hubungannya pasti kembali kepada Allah. Bukan siapa dia, bukan modelnya kayak apa. Yang saya mau nikahi, yang saya mau kawin ini, tapi yang paling penting adalah poin pertama adalah Allah. Jadi insya Allah kejujuran kita, ayo jaga benar. Terus bagaimana melatih kita jujur sama Allah? Melatih jujur sama Allah itu sampaikan segala sesuatu yang baik itu dengan cara mohon maaf mau menambah tanggung jawab. Makanya dia nanya, Mas Nur, bagaimana kita menambah rezeki cepat 5 menit? Jawabnya 1 kalau bahasa saya. Mohon maaf nih, apa itu? Tambahlah tanggung jawab. Sama tadi, mau nikah lagi itu berarti akan tambah rezeki, tapi tanggung jawabnya juga harus tambah. Jadi konsekuensinya jangan bicara soal resiko, tapi konsekuensi kebahagiaan yang dibayangkan kembali kepada Allah. Karena nggak ada sebuah pernikahan itu membuat terpuruk dan rezeki kita turun. Jadi kalau rezeki turun saat nikah, berarti itu pernikahannya yang keliru. Artinya kita perbaiki kualitas dalam perkawinan kita. Jadi mohon maaf nih pengetahuan saya. Gitu. Mohon maaf. Akhirnya sampai jalan pintas. Saya hanya jujur kepada Allah tadi, tapi tidak kepada istri. Itu bagaimana itu? Itu bukan solusi. Oh iya. Langsung aja. Pertama, makasih banyak. Jadi mohon maaf loh ini ditodong kan. Pertama, makasih banyak Mas sudah menyempatkan kantor sharing. Kedua tadi makasih Pak wakili kami semua juga. Yang ketiga mungkin ingin nanya Mas Nur. Tadi sebagian yang disampaikan itu dulu beberapa tahun yang lalu itu pernah ada buku yang sangat terkenal. Yang intinya kemudian ada isinya yang Law of Attraction itu. Mas Nur. Dari sudut pandang Islam, kira-kira bagaimana kita memandang Law of Attraction dan bagaimana sebetulnya kita nggak pingin itu karena bisa jadi nyambungnya dengan yang harusnya nggak boleh secara agama. Ya, benar setuju. Terima kasih Mas Ari. Jadi memang menarik nih, ada satu law of attraction di bukunya dan semua kalau pernah baca intinya apa yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Perasaan kamu sama dengan prasangka hambanya. Jadi di buku itu kalau dibaca ulang-ulang itu cuma satu kurangnya, tidak melibatkan akidahnya, kualitas kembali pada Allah. Padahal realitanya benar, karena contoh seperti tadi, pengen rindu dengan Mas Nur atau pengen rindu kita silaturahim, Allah akan temukan. Makanya dalam sebuah penelitian, saya sendiri meneliti ini 3 bulan berturut-turut dan saya jadi punya keyakinan benar pada saat saya memberikan satu gambaran itu.
Satu, membuktikan apa? Kalau Anda ingin ketemu seseorang dan terus ketemu lagi orang itu, Mas Nur, saya ketemu orangnya cerewet deh, orangnya gak bisa diatur, aduh nyebelin, itu indikator apa? Indikator berarti kamu lebih daripada itu. Mas Nur, saya ketemu orangnya sejuk ya, aduh nikmat, orangnya nyenengin, itu sebetulnya simbol hatimu dalam kondisi saat itu lagi seperti itu. Jadi law of attraction kalau kita sebagai seorang muslim, konteksnya adalah satu, poin pertama dari tidak, konteksnya harus melibatkan peranannya Allah. Makanya sebetulnya membuat terikat magnet itu datang, prasangka sama dengan prasangka banyak. Kalau memperkuat kualitas ketauhidan kita, perbaiki terus hubungan kita, kesejukan kita, ketenangan kita pada saat bersama Allah, dan pada saat itu justru kita akan masuk di track bagaimana kita bisa masuk dengan daya tarik menarik yang apa kita dapatkan. Makanya yang kau khawatirkan, kalau kau bisa jelas dalam pikiranmu, itu dengan sendirinya pasti juga akan masuk dan bisa menghadiri pada dirimu. Aku khawatir anakku udah megang pisau nanti ketusuk, cepat atau lambat pasti ketusuk. Tapi kalau kita pada saat dia megang pisau terus kita katakan, nah alhamdulillah ya sudah bisa pegangnya benar, yuk serahkan mama. Nah itu dengan sendirinya pasti akan menyerahkan mama. Bagaimana kita mendidik diri kita dan orang lain dengan law of attraction? Salah satunya adalah memposisikan bahwa mengatur prasangka-prasangka itu sama juga mengatur kualitas doa, dan kualitas doa itu menjadi otaknya ibadah kita. Karena kalau kita sudah mengatur kualitas doa dan itu menjadi mengatur kualitas dari cara berpikir kita, otak kita, makanya sampai dikatakan bahwa doa adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa berarti tidak punya maaf. Jadi kalau tidak pernah berhubungan dengan Allah terus pada saat kita melakukan apapun tindakan dan keputusannya, ya memang jadi ratas. Nah, tambahan lagi dalam law of attraction tadi, bagaimana kalau begitu kita susun hari ini yang ada yang mohon maaf jadi kalau tidak salah ada training dan apapun, ayo kita ini jangan sampai di setiap kegiatan itu, kalau dalam law of attraction itu tidak mengistimewakan setiap apapun pertemuan. Jadikan pertemuan ini kanan kiri dihafal benar, habis itu pejamkan mata dan niatkan benar bahwa kita ini terus sampai nanti dikumpulkan di surga nanti. Amin. Artinya kalau setiap diistimewakan setiap kegiatan kita, sama juga kita ini mengistimewakan apa yang sudah digariskan oleh Allah, dan itu sebetulnya kita akan mendekat oleh rahmat-rahmatnya Allah tadi. Dan biasanya rezeki bukan saat itu datang sendirinya, tapi justru kita ini karena bisa lebih sensitif terhadap merasakan nikmat rezeki Allah. Apa itu salah satunya? Ya tadi, kita ini bisa berbagi. Kenapa ya? Saya ketemu kok sedikit pun tidak berprasangka negatif pada orang itu. Itu bagian dari rezeki yang kadang-kadang orang sering lupakan. Dan ini menjadi sebuah center untuk membuat diri kita ini jadi lebih baik. Makanya kembali kalau ada di law of attraction, bagaimana supaya kita ini bisa kembali kepada Allah, sentralnya harus tetap Allah. Jadi kalau sudah sentralnya Allah, la ilaha illallah, ayo yakinkan, jangan toh ketemuan kita kumpulkan surga. Cara bagaimana kita bisa memberikan vibrasi untuk hal yang baik dan positif tadi juga akan menurunnya lebih banyak. 3 tadi, senyum, prasangka baik kepada Allah, dan yang ketiga adalah dilarang pikir-pikir terlalu serius. Karena kesimpulan dari law of attraction tadi, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, dan apa yang kau rasakan, cepat atau lambat pasti kau bisa kerja. Saya waktu dari Jogja ke Jakarta, umur 18 tahun saya beli, mohon maaf astagfirullahaladzim, bukan saya memani, saya bisa beli rumah seharga 4,8 miliar waktu umur ya 18 tahun. Saya hanya terus dikasih resep sama orang tua saya, tulis dalam doamu, dan kalau kau sudah berdoa saat nulis, kenapa bukan ngetik? Karena kalau menulis yang bekerja hati, kalau ngetik yang bekerja pikiran. Jadi utamakan tulisnya. Kalau kau tulis sudah detail dan saat kau baca tulisanmu jelas dan kamu bisa berhubungan dengan Allah pada saat kau menulis sertakan dalam doanya, kamu gak usah baca lagi, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan sesuai dengan yang ada dalam hati dan perasaan kamu. Dan itu terus saya tulis, oh saya pengen menjadi pengusaha umur 20 tahun masuk di IMI Jakarta, ternyata Allah mudahkan. Artinya yang membuat kita lihat, dengar law of attraction tadi, caranya Allah tadi, jangan sering isi-isi sesuatu yang buruk pada diri kita. Jadi kalau yang baik cepat kerjakan. Saya tadi disuruh senyum, ayo kerjakan, itu baik kok. Saya disuruh ngasih, ya kasih yang baik. Kenapa? Karena pada saat itu sebetulnya kita ini lagi mengumpulkan luar biasa. Yang membuat PD kita
Bukan saat kita lihat saldo, saat kita punya harta yang membuat pede saat orang merindukan atas manfaat kita di mata Allah. Jadi itu yang harus kita jadi waktu kasih ya cukup. Iya, oh satu lagi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya apa yang tadi saya lakukan sih. Jadi berubah niat menjadi kebaikan itu gimana Pak? Berubah niat menjadi kebaikan. Jadi awalnya saya tidak mau kesini nih, tapi saya mau mana dulu. Tapi bisa berubah niat menjadi kebaikan itu gimana Pak? Iya. Bisa nyampe ke sini lagi. Iya. Kalau itu tadi saya bilang, kok saya pengen jadinya ke masjid, kok saya pengen jadi sholat di sini. Itu tadi yang dibilang tadi vibrasi positif kalau dalam alat kami namanya galvanic tadi. Jadi kalau ada kebaikan itu jangan dibiasakan tuh didiamkan, tapi diistimewakan dan diangkat. Kita ini sering lebay kalau hal yang buruk diejek apa tuh lebay. Nah itu saat itu sebenarnya kita akan datang lebay itu. Tapi kalau lebay hal kebaikan, masya Allah. Jadi kalau saya kalau digerakkan ke masjid, pasti ada sesuatu yang di masjid ini. Itu di lafaz, nggak boleh di hati saja. Ini lafaz. Jadi lafaz kita kalau sudah terbiasa membiasakan ucapan kita positif dan semua yang diikuti oleh cara-caranya Allah dengan positif, itu dengan sendirinya pasti nanti kita digerakkan nih. Aduh, saya mau kesini. Oh, tapi kalau kayak ini, ayo. Nah itu tadi istilahnya konteks rezeki kita bukan karena saat kita punya keinginan saja, tapi pada saat kita kebiasaan meluruskan niat positif balik kepada Allah, itu biasanya akan digerakkan dengan sendirinya. Jadi, ayo mulai hari ini saya secara pribadi dan kita semuanya, saya mengimbau ayo luruskan niat untuk kalau ada sesuatu yang baik, jangan di hati saja ngomong, tapi juga dilafazkan. Opa ganteng, oh bahagia banget Bapak. Itu sebenarnya kita lagi membuat bahagia kita begitu rahmat berkah buat balik kepada kita dengan reflection tadi. Jadi nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit. Mas Nur, aku nggak punya uang, boleh kok tenaga. Ayo sedekahkan. Aku ilmu juga bisa kan, boleh. Nggak punya ilmu tenaga, boleh kok doa. Aku juga nggak bisa doa, nggak punya ilmu tenaga, boleh minimal senyum. Aku juga nggak bisa senyum dan semua nggak bisa, minimal nggak repoti udah sedekah. Ya kita ada orang yang melihat bentuknya aja udah repotin gitu kan. Nah, mohon maaf bercanda. Jadi intinya moga-moga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Mas Nur dengan sharing berbagi ini, mohon maaf bukan mau ngajarin, hanya ingin sharing saja berbagi. Moga-moga ya ilmu Allah tadi bisa kita terapkan dengan baik. Dan Mas Nur mengucapkan mohon maaf dan batin. Moga-moga ya terus Mas Nur tidak ria dan takabur bahkan ujub, tapi kita sadar benar bahwa tadi kita sudah sepakat melihat hadis ini untuk mengambilkan rencana baik ya, keberkahan sakinah mawaddah warahmah buat seluruh keluarga, dan jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang terus nyambung sampai di surga nanti. Satu lagi. Maaf ya. Nambah. Mas Nur tadi yang Mas Nur sampaikan itu sangat saya tertarik sekali. Itu dimensi ikhtiar tentang apa yang dalam pikir kita untuk sesuatu keadaan lebih baik. Insyaallah. Bagaimana? Nah, lalu dikaitkan dengan apa, dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Mas Nur bisa sukses karena mengrealisasi seperti itu. Allah sudah takdirkan seperti itu. Pak Said punya istri 8 itu. Itu kan hiperbol. Namanya overthinking. Nah kalau bisa begitulah. Jadi untuk menghindari fatalisme, satu orang misalnya begini, tidak tercapai apa yang dicita-citakan, walaupun berbagai tips dicoba dari ini, dari sini, dari sana. Bagaimana cara menyikapi itu? Iya, dia mau dari psikolog handal kita coba juga dengan tips-tips ketemu orang sampai apa aja ketemu dulu. Nah, akhirnya ternyata tidak tercapai begitu, ya. Nah, sementara dimensi hakikat juga bahaya juga. Semua ditakdir udahlah nanti aja lihat ya gitu. Nah, kan harus di tengah-tengah yang diantara gitu ya. Nah itu bagaimana menyikapi dua keadaan seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sependapat banget. Saya itu di sana ada anak-anak saya juga hadir dan itu juga sama saya bilang. Nah, papa punya rumah, punya mobil, adik, anak nggak harus punya ini karena ukuran kita bahagia bukan ini. Itu poin pertama. Kedua, kebahagiaan itu disusun tadi yang Mas Bel sampaikan atas rasa dan perasaan, yaitu tenang. Artinya ketenangan kita bukan mengukur soal berapa yang kita miliki, tapi ketenangan kita pada saat kita menyikapi apa yang dimilikinya.
Jadi judgement tadi itu hanya sebagai contoh, tapi bukan berarti bahwa kita harus menuju ke situ. Tapi menujunya adalah contoh bahwa kalau kita punya prasangka baik itu Allah hadirkan itu semua nempel pada diri kita. Saya nggak memiliki itu istri 4. Tapi kok saya merasa kayak ada istri 4, kenapa? Karena istri saya kok semua serba bisa dan melengkapi semua. Satu rasa 4. Satu rasa 4. Istimewa. Saya waktu almarhum Uji ketemu saya juga ngomong, begitu ketemu beliau juga ngomong, cuman beliau aja satu-satunya yang nggak pernah ya. Mohon maaf mempengaruhi saya, ya. Jadi kalau Ustadz Uji almarhum mengatakan begitu ketemu di mana saja, ya. Mas B. Agib juga kalau ketemu saya Mas Nur itu paling cemen gitu. Loh kenapa? Kita semua sudah double 3, 4, Mas Nur cemen gitu. Saya bilang saya ada, cuman fisiknya saja 1 saya bilang gitu. Jadi rasanya bisa 4 sebenarnya. Ya. Jadi intinya apa? Bisa multitasking. Jadi itu caranya Allah tadi. Jadi menjawab beliau tadi bahwa ukurannya bukan siapa orangnya, ukurannya adalah hakikat dan tarekat itu kita hadirkan bersama supaya apa yang ada dalam diri kita ini juga sadar benar. Oh iya ya, bahwa kita jadi sadar bahwa persoalan manusia itu bukan persoalan hal-hal yang mohon maaf yang secara fisik saja, tapi bagaimana cara menyikapi semua kenikmatan itu bisa kebahagiaan kita hanya tetap kembali kepada Allah. Matur nuwun, dan semuanya, makasih.